Saya Pastor Guntur Irianto. Hari ini saya akan membahas tentang kenapa Israel terpecah dua kerajaan. Kemudian juga ada satu nama, yaitu Raja Rehabeam. Siapa Raja Rehabeam ini? Apakah Anda pernah mendengar nama ini? Ini dia, ini penyebabnya Israel terpecah. Saudara senang Israel terpecah? Atau saudara sedih Israel terpecah? Ada yang senang Israel hancur, ada yang sedih Israel terpecah. Tapi hari ini kita mau belajar tentang sebuah kisah yang sangat menarik ya. Jika Anda pernah mendengar nama ini, yuk kita akan kupas bersama-sama. Mari kita lihat latar belakang Rehabeam. Jadi siapa sebenarnya Rehabeam ini? Oke. Dia rupanya adalah putra Raja Salomo dan cucu dari Raja Daud. Dua nama yang terkenal bagi Israel. King of David, Raja Daud paling terkenal. Kisah-kisahnya luar biasa, menjadi viral, menjadi bahan cerita yang tidak akan pernah berakhir dari zaman ke zaman. Kemudian setelah Raja Daud mati digantikan Raja Salomo. Wow, tidak kalah terkenalnya ini Salomo. Dia punya hikmat yang luar biasa, terkenal di seluruh negeri. Bahkan setiap orang-orang sekitar negerinya kepengen ketemu Salomo. Lihat kerajaannya, lihat hikmatnya. Dan yang ketiga adalah Rehabeam. Dia naik tahta menjadi Israel gara-gara Salomo mati. Ya, kemudian dia diwariskan sesuatu yang besar, kerajaan Israel dan semua warisan kerajaan, jadi raja semuanya. Dan dia melanjutkan kepemimpinan. Ini Anda dapat baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 11. Kalau kita baca mulai dari ayat 43, terus lanjut sampai ke pasal 12, mulai ayat 1 sampai 24. Nah, siapa sebenarnya Rehabeam ini? Tadi saya sebutkan dia adalah putra Raja Salomo dan juga cucu Raja Daud. Nah, setelah dia naik tahta menjadi Raja Israel, Anda dapat bayangkan sendiri. Ayo kita bayangkan ya. Teman-teman, bagaimana rasanya mewarisi kerajaan yang begitu besar dalam usia muda dan menjadi orang muda yang kaya raya. Tentu kita tidak lihat saja raja muda, kaya raya, terkenal, viral, semuanya. Tetapi yang akan saya bahas adalah betapa besar tekanan hidup dari Rehabeam. Ketika tekanan hidup Rehabeam mulai muncul, nah disinilah ceritanya menjadi menarik. Karena kita akan menjumpai kesalahannya Raja Rehabeam. Fatal kesalahannya. Ketika Rehabeam baru saja naik jadi raja, rakyat terus berdatangan. Rakyat Israel datang kepada raja. Wah, semakin berbondong-bondong. Apa keluhan mereka? Mereka berkata, "Raja, tolonglah kurangi beban kerja pajak kami. Begitu berat kami harus bayar pajak. Ya, selama orang tua tuanku masih hidup, kami juga terlalu sulit untuk hidup." Nah, kemudian setelah Rehabeam mendengarkan mereka, apakah yang dilakukan oleh Rehabeam? Dia memanggil para tua-tua yang bijaksana. Nah, ini ya, tua-tua bijaksana. Jangan sampai jadi orang tua yang tidak bijaksana. Penting kata bijaksana ini ya. Dan orang-orang yang bijaksana ini menyarankan Rehabeam, dengarkan mereka, perhatikan rakyatmu, perlakukan mereka dengan lembut, turunkan pajak menjadi beban mereka. Mereka pasti sayang sama sampean gitu ya. Akan sayang sama sultan, sultan hebat, sultan kaya raya, sultan baik hati. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Rehabeam? Dia malah memanggil teman-temannya, meminta nasihat dari orang-orang muda yang seumuran, yang sebaya dengannya, dan yang tidak bijaksana. Garis bawahi, punya teman tidak bijaksana, jangan ikutin sarannya, bro. Ya. Dan akhirnya teman-teman itu berkata, naikkan saja pajak, kasih tambah beban, biar mereka semakin takut dan tunduk kepada Rehabeam sebagai raja mereka. Akhirnya
Yang terjadi adalah dengan ketidakbijaksananya dia mengumumkan kepada rakyatnya untuk menaikkan pajak dan beban masyarakat. Akhirnya ada 10 suku Israel yang memisahkan diri dan membentuk kerajaan utara, meninggalkan Rehabeam dengan suku Yehuda dan Benyamin. Kita dapat baca di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 6-20. Pecah sudah. Terpisah jadi 2 kerajaan. Gara-gara apa? Kesalahan fatal. Nah, tentu saja kita akan belajar dari kehidupan Rehabeam. Dari sini kita perlu belajar betapa pentingnya seorang pemimpin dengan hati yang penuh hikmat. Jadi, yang pertama, penting mendengarkan nasihat yang bijaksana dan berpengalaman. Rehabeam menunjukkan bagaimana keputusannya yang buruk merusak kepemimpinannya. Apa yang dikatakan dalam kitab Amsal Soleman pasal 12 ayat 15. Saya baca, orang bodoh memandang jalannya sendiri benar, tetapi bijaklah orang yang mendengarkan nasihat. Nah itu, mau bijak? Dengarkan nasihat orang bijak. Mau jadi baik? Dengarkan nasihat orang baik. Jadi kalian pernah nggak sih alami betapa orang yang lebih tua itu lebih tahu dari segala sesuatu daripada kita yang masih muda? Mereka itu punya pengalaman berharga. Seringkali mereka menghadapi masalah-masalah dan akhirnya mereka bisa keluar dari masalah. Dan dengan pengalaman itu kadangkala mereka membantu kita, menasehati kita tentang hal-hal yang harus kita putuskan dan menjadi bijaksana. Itu yang pertama, betapa pentingnya mendengarkan nasihat orang bijak. Yang kedua, kerendahan hati dalam kepemimpinan. Ya, pemimpin yang baik mendengarkan rakyatnya. Nah, itu dia. Suara rakyat, suara Tuhan, itu kata istilahnya gitu ya. Dan bukan cuma mendengarkan, tetapi melayani mereka dengan hati yang lapang. Wah, hatinya luas, hatinya penuh kemurahan. Karena kitab Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lembut meredakan kemarahan, tetapi perkataan yang menyakitkan menyulut amarah. Wah, 10 suku marah gara-gara perkataan yang menyakitkan buat mereka. 10 suku meninggalkan Raja Rehabeam dan membuat kerajaan sendiri. Ini dia. Ya, bayangkan jika Rehabeam berbicara dengan lembut, dengan hati yang baik, murah hati, mungkin kisahnya akan berbeda. Tetapi itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Ya. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Ya, sebuah dampak besar terjadi gara-gara tidak berhikmat, memutuskan hal yang tidak tepat. Bertemu kembali dalam obrolan santai. Kita lanjutkan kembali obrolan kita. Ya, dampak dari setiap keputusan pemimpin ada dampaknya. Setiap keputusan pemimpin itu ada dampaknya. Nah, saya membaca ya di suratan dari Rasul Paulus di 1 Timotius 3 ayat yang kedua dikatakan begini. Karena itu, seorang penilik jemaat seharusnya adalah seorang yang tidak bercela. Ya, hidupnya baik tuh ya. Tidak ada gosip, bebas gosip. Ya, tidak ada kisah-kisah miris atau miring. Kemudian, suami dari satu istri, teliti, sabar, sopan, suka menjamu, mampu mengajar. Ya, jadi seorang yang baik hati, pokoknya hidupnya itu memang baik ya. Sudah pasti dia bijaksana, dia pasti benar, dia pasti adil. Nah, keputusan kita hari ini akan mempengaruhi banyak orang ya, terutama jika kalian memimpin sebuah tim atau keluarga atau perusahaan
atau gereja atau apapun juga. Dan keputusan Anda akan mempengaruhi banyak orang. Jika keputusanmu buruk, tidak baik, pasti akan terjadi perpisahan, cerai-berai. Ya, kemudian banyak hal yang terjadi. Nah, kalau begitu, apa aplikasi untuk kehidupan kita dengan kisah Rehabeam? Nah, tadi kita belajar, dia itu tidak berhikmat, ya. Dia tidak meminta hikmat orang-orang tua yang bijaksana. Dia dengarkan saran dari teman-temannya, ya. Dia hanya berpikir, ya dia harus hebat, harus ditakuti, jadi raja yang disegani. Dia akan semakin kaya gara-gara upeti atau pajak. Oh tidak, rupanya bukan di situ kepemimpinannya yang hari ini kita belajar. Jadi, bagaimana saya bisa menerapkan pelajaran tentang Rehabeam dalam kehidupan sehari-hari saya? Ini aplikasi kehidupan kita. Yang pertama, Anda harus bijak dalam memilih penasihat. Sekali lagi, Anda harus bijak dalam memilih penasihat. Carilah nasihat dari orang-orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang hidup benar, ya. Seperti itu. Misalnya, jika Anda ada masalah di kantor, mintalah pendapat dari rekan kerja senior atau mentor yang Anda lihat baik. Ya, jika Anda ada masalah di kantor, kemudian rekan kerja Anda di kantor tidak bisa cari solusi, cari lagi yang lain. Mungkin ada rekan komunitas di gereja, ada para pastor, mungkin pendeta, ada romo gitu ya. Ada pemimpin-pemimpin spiritual kita yang baik, ya, yang menurut kita senior dan mentor terbaik. Mintalah nasihat kepada mereka, gitu ya. Minta nasihat saja kok malu gitu ya. Kadang-kala orang tuh telat, nanti sudah hancur-hancuran baru mau datang minta nasihat. Ya tapi kan saya berusaha dulu betul. Tapi berdoa juga penting gitu ya. Sebab kata-kata firman Tuhan adalah nasihat terbaik. Dan biasanya seorang pastor akan kasih firman Tuhan sebagai sebuah solusi nasihat terbaik yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, sebagai pemimpin, dengarlah dan layanilah orang di sekitar Anda. Dengan cara apa? Ya dengan rendah hati dong bro. Contohnya, seorang manajer akan mendengarkan keluhan dari karyawan. Bos, kita susah nih bos. Bos, saya cari-cari kontrakan belum cukup bos, saya ada kesulitan keuangan, bisa nggak saya dapat bantuan nanti cicil dari gaji saya dan sebagainya. Kita berusaha mencari solusi bersama. Jika seorang manajer mendengarkan keluhan karyawannya, maka saya yakin akan ada solusi terbaik. Jangan sampai karyawan itu mencari solusi di luar dan ada tawaran di luar, kemudian dia keluar dan kita mengalami kerugian. Potensi orang itu adalah orang yang benar-benar bisa bekerja. Yang ketiga ya, pikirkan dampak dari setiap keputusan kita. Saya kalau ngomong A hasilnya gimana? Saya ngomong B hasilnya bakalan apa? Saya ngomong C seperti. Jadi pikir dulu sebelum ngomong. Jangan ngomong dulu baru pikir. Ini kebanyakan orang terlalu cepat ngomong. Nyocot gitu ya, nggak mikir belak. Akhirnya keputusannya salah. Udah pusing kepala kita pusing. Kenapa? Muncul perpecahan, pertikaian, perselisihan. Ya, jika Anda adalah kepala rumah tangga, pertimbangkan baik-baik setiap keputusan finansial. Apalagi ada yang ketika mulai ribut soal rumah tangga, mau cerita cerai. Waduh, itu bukan solusinya perceraian, bro. Ya, cari jalan keluar terbaik sebagai kepala rumah tangga. Ambil keputusan yang tepat karena itu akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga Anda. Pengaruhnya jelas kok, anak-anak, ya masa depan, pekerjaan, semua akan terkait satu dengan yang lain. Oke, inilah yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana, siapa penyebab sehingga Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, kita sayang sekali kan, tadinya bersatu hebat,
gara-gara keputusan yang salah, akhirnya Israel terpecah. Jangan biarkan keputusan yang salah memecahkan hidupmu, memecahkan rumah tanggamu, memecahkan pelayananmu, memecahkan gerejamu, memecahkan segala aspek kehidupan. Ya, percayalah, jika kita menjadi orang yang bijaksana, Bible banyak menuliskan tentang bijaksana. Mintalah hikmat dari Tuhan, Dia sumber hikmat. Orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Jika datang banjir, angin ribut, hujan deras, rumah itu tidak akan roboh. Tapi orang yang tidak bijaksana disebut orang bodoh. Bangun rumah di atas pasir tanpa alas yang kuat. Datang banjir, angin ribut, hujan deras, maka hancurlah rumah itu. Mana yang Anda pilih hari ini? Tulis di kolom kolom chat. Saya akan memilih untuk menjadi orang benar. Saya tidak akan terburu-buru ambil keputusan yang salah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini tentang Raja Rehabeam. Semoga kita bisa belajar dari kesalahannya dan menerapkan kebijaksanaan hikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus mengikuti program Radio Suara Sangkakala, khususnya obrolan santai, untuk episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom, diberkati selalu, tetap sehat, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.